Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalam ala nabil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga subuh hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sering kita minta dalam salat kita. Salah satu permohonan dalam salat adalah wal afiat. Jadi biasa kita dengar sehat wal afiat. Sehat wal afiat itu adalah kesehatannya dimanfaatkan untuk kebaikan, dipergunakan untuk ibadah, untuk amal saleh. Banyak orang yang kuat tapi tidak ibadah, sehat tapi belum wal afiat. Maka permohonan kita dalam salat itu setelah sujud pertama, maka salah satu adalah wa'afini, berikan kesehatan yang walafiat. Kitalah pada subuh hari ini mendapat sehat walafiat. Bapak Ibu jamaah, alhamdulillah saya lihat ini tulisannya agak besar, 15 sampai 20 menit. Oh khusus taruh ini berarti kalau subuh 10 menit atau lebih lama? Oh lebih lama. Ya Allah ya Rabb. Saya pernah ceramah. Hadir guru saya Prof. Begitu saya selesai ceramah, saya ini ceramah tak kelas-kelas mak. Karena ada guru tadi depan. Begitu selesai ceramah, nak panggil kak, sini kita dulu nak. Bilang apa? Memang tegurkan kak ini? Iya Prof. Nah karena bagus sekali ceramah nak. Karena alhamdulillah Prof ini hasil didikan ini Prof. Saya bertanya, tapi Prof, bagian mana itu yang bagus? Jadi nanti kalau ceramah kak itu saya sampaikan terus. Dia bilang bagus sekali nak, karena tidak lama. Karena ternyata itu banyak suka ceramahnya kalau tidak lama. Jadi janganlah terlalu lama. Bapak Ibu jamaah, pada bulan Ramadan ini kita semangat ibadah. Suasana masjid berubah. Saldo-saldo masjid meningkat. Ramai orang-orang ibadah. Semangat ibadah yang kita lakukan ini, Allah inginkan semua ibadah yang kita lakukan wa tabattal ilaihi tabtila, lakukan dengan sepenuh hati. Jangan setengah-setengah. Kalau 30 hari puasa, maka puasa 30 hari. Kalau 30 tarawih, maka ikut tarawih 30 malam. Jangan 30 malam tarawih, tarawihnya 10 malam. Wa tabattal ilahi tabtila, lakukan dengan sepenuh hati. Jadi Allah inginkan itu ibadah yang kita lakukan, jangan setengah-setengah. Contoh yang lain, kadang kita menemukan dalam majelis, misalnya ceramah tarawih, mohon maaf, ada yang ambil Al-Quran lalu dibaca, dan itu bacaannya kedengaran dari ustadz. Ustadz itu paling tahu bahasa kode-kode. Itu bahasa kode-kode namanya bahasa tingkat tinggi. Jadi kalau kita pahami bahasa tingkat tinggi,
kita umroh biar tidak tahu bahasa Arab, yang penting tahu bahasa kode-kode, selamat maki itu. Banyak nih rezeki kita. Orang Arab sedekah cukup kode-kode. Orang yang paham langsung ambil. Yang tidak paham, mau ke kapan apa ini? Yang paham langsung dapat buah, dapat roti, banyak makanan bawa pulang. Karena paham bahasa kode-kode. Ustadz paling paham bahasa kode-kode. Kalau kita ceramah, apalagi ada yang itu besar istighfarnya. Astagfirullah, astagfirullah. Kalau istighfar ada orang ceramah jangan kasih besar. Karena bilang Ustaz, saya kapan istighfar kan ini. Subhanallah, subhanallah. Boleh berzikir tapi jangan kodong kayak seakan-akan kita di kode-kode bilang sudah. Ya. Tapi di sini alhamdulillah luar biasa. Jadi kalau kita bermajlis, ada yang ceramah, ada yang mendengarkan, lakukan dengan sepenuh hati. Jangan anggap remeh itu majlis. Semua yang disebut Ustaz, ku tahu nih, lebih tinggi kajianku daripada ini. Benar, tapi ini majlis. Majlis itu saking pentingnya majlis, sehari sebelum Nabi SAW wafat, masih mengajak sahabatnya bermajlis. Tubuhnya sudah tidak kuat lagi tapi mengajak. Besoknya wafat. Saking pentingnya itu namanya majlis. Kalau kita bermajlis, lakukan dengan sepenuh hati. Belum kita tinggalkan tempat ini, ada malaikat yang turun catat semua nama-nama kita. Belum selesai di majlis, diangkat nama tak menghadap kepada Allah oleh malaikat tersebut. Lalu Allah bertanya, siapa-siapa yang hadir hambaku dalam majlis? Allah tahu, tapi Allah bertanya kepada malaikat karena itu tugasnya malaikat. Disebutlah itu nama tak oleh malaikat ini semua ya Allah. Karena malaikat yang menghadap kepada Allah sebut nama tak, maka semua malaikat sebut-sebut nama tak yang hadir dalam majlis itu. Belum selesai, Allah bertanya kepada malaikat, nu tulis tonji itu yang ada ya di hatinya. Dia bilang, kutulis juga ya Allah. Apa yang ada di hatinya? Bilang beda-beda ya Allah. Ada tong ini kudapat yang ada dalam hatinya paling dominan. Kenapa itu Ustaz lama sekali ceramah? Semua yang ada di hati tak ditulis oleh malaikat. Tapi kata Allah, malaikat apapun yang ada dalam hatinya, yang penting hadir dalam majlis itu, berikan oleh-oleh untuknya sebelum mereka tinggalkan majlis. Bawakan ampunan untuknya, untuk hambaku yang bermajlis. Maka belum kita tinggalkan majlis ini, diampuni segala kesalahan kita. Jadi banyak sekali jalan ampunannya Allah. Ramadan diampuni dosa, bermajlis diampuni dosa, banyak amal ibadah yang kita lakukan diampuni dosa. Seakan Allah itu menginginkan kita semua masuk surga. Diampunilah dosa. Yang kedua kata Allah, malaikat sebelum mereka tinggalkan majlis itu, bawakan rahmat untuknya, pangamasean. Ya ko orang Bugis makedah fammasena puang Allah Ta'ala. Dibawa oleh malaikat. Jadi tidak boleh dianggap biasa-biasa itu majlis. Ia adalah salah satu amalan yang langsung dibawa namata oleh malaikat menghadap kepada Allah. Ustaz, bagaimana kalau ada yang sandar-sandar? Boleh gitu kalau kita bermajlis ada yang sandar-sandar. Bahkan kalau ada satu tiang, ada yang suka gitu tiang, jangan lalu ambil ke tempat orang. Ustaz, ini kan rumah Allah. Memang rumah Allah, tapi ada namanya adab. Kalau kita umroh, kita haji, banyak tiang-tiang di Madinah. Ada beberapa tiang di situ nama sahabat. Abu Bakar misalnya, radhiyallahu anhu. Kenapa disebut Abu Bakar? Karena Abu Bakar senang di situ dulu. Jadi itu kalau kita sholat berjamaah, diperhatikan. Ada tempat-tempat tertentu itu, ada orang yang suka di situ. Jangan ambil ki. Ini rumah Allah, saya duluan datang. Benar, karena ini luas ji. Ada itu orang suka duduk di sini misalnya. Setiap datang pasti di sini, setiap datang di situ. Simpangkan untuknya. Ada juga suka di sudut-sudut. Pertimbangannya beda-beda. Ada yang suka di sini karena mungkin dekat AC. Ada juga suka di sini karena dia tidak bisa kena terlalu dingin misalnya. Maka itu namanya adab. Jadi kalau ada yang sandar-sandar tidak apa-apa dalam majlis.
Bapak Ibu jamaah, lakukan sepenuh hati. Saat kita tarawih, lakukan sepenuh hati. Bagaimana ukuran sepenuh hatinya? Lakukan sepenuh hati, ikuti imam. Jadi kadang itu Pak Imam selesai tahiyat, berdiri untuk rakaat ketiga, atau berdiri untuk rakaat kelima atau ketujuh. Tapi kadang masih kita temukan saudara-saudara kita masih tinggal berzikir di bawah. Nah, dengar-dengar kayaknya mau ruku itu Pak Imam, baru berdiri. Mohon maaf, ikuti Pak Imam. Kecuali uzur. Uzur itu boleh karena sakit, boleh karena usia, atau hal-hal lainnya. Lakukan sepenuh hati. Kita salat berjamaah, lakukan sepenuh hati salat berjamaah. Salat berjamaah itu mengikuti imam. Dalam salat kita dianjurkan banyak berdoa. Saat sujud perbanyak doa. Jadi kalau kita sujud perbanyak doa. Tapi harus diperhatikan kalau kita salat berjamaah, yaitu mengikuti imam. Saat sujud kita berdoa. Belum selesai doa bilang Pak Imam Allahu Akbar, maka jangan menyelesaikan bacaan doa itu. Ikuti imam. Sudah naik Pak Imam Allahu Akbar, masih tinggal sujud karena dalilnya banyak berdoa saat salat. Benar, tapi kalau salat berjamaah harus dikalahkan kaidah yang lain, harus ikuti imam. Jangan tinggal berdoa. Ikuti imam. Kalau mau panjang-panjang doa tak sebentar kita, kalau selesai salat maki sendiri, lama-lama maki sujud. Tapi jangan juga terlalu lama, gak singkat di tempat di samping tak curiga bilang. Salat ini atau tidur ki? Karena kasih bangun ki. Ikuti imam. Wa tabattal ilahi tabtila, lakukan dengan sepenuh hati. Jangankan sujud, kita berdoa. Pak Imam mestinya tahiyat pertama. Lupa Pak Imam, langsung berdiri. Allahu Akbar. Begini mi tangan Pak Imam, begini mi. Makmum. Subhanallah. Kalau tak kalah berdiri nih Pak Imam begini, tidak boleh kembali duduk. Jangan kita terlalu ribut. Di sini sudah Subhanallah. Seakan di sana bilang itu kayaknya tidak nak dengarkan. Teriak tuh di sana Subhanallah, agak angkat suara. Subhanallah. Di sana karena tidak mau tongkal. Subhanallah. Di belakang juga Subhanallah. Jangan terlalu ribut. Karena sudah urus. Pak Imam juga emosi Tommy tak kalau nak jawab Allahu Akbar. Kenapa itu nak lurus nak tidak mau ikut sama imam? Ikut maki sama imam. Tapi tetap dibaca Subhanallah. Setelah baca Subhanallah, maka ikut imam. Jangan tinggal tahiyat. Tahiyat kat dulu saya. Itu Pak Imam tidak tahiyat. Saking pentingnya mengikuti imam. Kita terlambat masuk. Kita lihat posisinya kayaknya tahiyat terakhir ini Pak Imam. Selama belum salam tidak boleh buat jamaah. Panggil kita berjamaah di sini. Tidak boleh ikuti imam. Selama belum salam. Kecuali kalau salam buatlah jamaah yang baru. Bapak Ibu jamaah, begitu pentingnya melakukan ibadah sepenuh hati. Wa tabattal ilahi tabtila. Kalau kita salat berjamaah, ikuti imam. Alhamdulillah. Tadi kita mengikuti bacaan surah Sajadah. Kalau diperhatikan imamnya kayaknya mengerti. Karena itu surah Sajadah nah bagi dua. Mahasiswa dari kampung tidak pernah baca surah Sajadah imamnya di kampung. Begitu ke Makassar masukin, surah Sajadah nah baca Pak Imam. Selesai Sajadah. Setelah Sajadah rakaat kedua Ar-Rahman. Nah bilang itu mahasiswa, Ustadz bagaimana itu kalau kita sholat, nah itu sajadahnya biasa, tak tiga mikulat di bawah sajadahku. Karena terlalu panjang imam, kayak berubah-berubah itu sih kayak pindah-pindah. Karena tidak terbiasa, kalau di sini luar biasa jamaah. Sudah terbiasa mungkin panjang bacaan jadi tidak ada yang berubah. Lakukan dengan sepenuh hati.
Apa janji Allah kalau kita sudah lakukan sepenuh hati ibadah yang kita lakukan bulan Ramadan ini, maka disitulah akan hadir ampunannya Allah dan maafnya Allah. Jadi dalam salat, posisi dalam salat yang kita lakukan itu, 1 berdiri posisinya, 2 ruku, 3 sujud, terakhir duduk. Jadi 4 posisi dalam salat. Kita tidak bahas semua ini, kita ambil posisi duduknya. Saat kita duduk membaca Rabbi ghafirli warhamni wajburni warafa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Ada juga redaksi yang berbeda, tidak masalah kalau ada yang berbeda. Jadi beda pemahaman itu boleh. Dan tidak semua itu yang berbeda, ada yang salah. Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i beda, tapi tidak mesti harus ada yang salah satu. Yang salah kalau kita salah paham. Kalau beda paham boleh. Jadi kalau ada perbedaan bacaan tidak masalah. Posisi terakhir inilah saat kita duduk, justru di sinilah semuanya doa, permohonan kepada Allah. Inilah bagian tak kita dalam salat. Semua untuk kita. Rabbi ghafirli, ampuni saya ya Allah. Warhamni, rahmati saya ya Allah. Hampir semua ayat yang berkaitan dengan ampunan atau maafnya Allah selalu diikuti dengan rahmatnya Allah. Apa itu doa senantiasa menjelang subuh? Yang ada itu kata-kata wa'fu anna. Ya, ada itu ujung-ujungnya itu. Allahumma innaka afu karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim innallaha ghafurur rahim. Bacaan tadi salat Rabbi ghafirli warhamni selalu diikuti itu rahmatnya Allah kalau ampunan. Di mana letaknya rahmatnya Allah bagi orang yang diampuni? Orang diampuni itu berarti ada dosanya. Di mana rahmatnya Allah? Kalau kita ini yang banyak ibadah dirahmati Allah, alhamdulillah. Ini orang berdosa diampuni, dirahmati juga. Di mana letak rahmatnya Allah? Kalau orang berdosa dirahmati Allah adalah Allah tutup aib kita dari dosa yang kita lakukan. Beda manusia. Kalau manusia itu, nah maafkan ki, tapi tidak berhenti kita bicara. Baku maafkan itu tanah, tapi ada banyak sekali itu. Jangan lalu kau kasih hutang itu nah. Ku maafkan, lunas itu, tapi ada. Sebentar datang sini. Nah maafkan ki, tapi tidak berhenti kita bicara. Itu manusia. Bahkan kalau ada kesalahan, mungkin sudah dijalani hukumannya, kita sudah bebas, bersih semua, kita sudah tobat, rajin maki di masjid, masih nak bicara ki orang, bilang itu sujudnya bagus, tapi dulu itu manusia begitu. Tapi kalau Allah tidak melihat masa lalu kita, itulah rahmatnya Allah. Manusia kurang rahmatnya. Sudah bagus nih orang, masih yang lalu anak cerita. Begitu itu motong imam baru, motong begini baru. Manusia, Allah tidak. Itulah rahmatnya Allah. Ditutuplah itu dosa yang pernah kita lakukan. Bahkan di hari akhirat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan diperlihatkan Allah, keburukan, dosa diperlihatkan Allah. Tapi kalau hamba yang dirahmati Allah, tidak dilihat lagi dosa-dosa yang diampuni Allah. Itulah sebabnya dalam permintaan salat ini nanti penutupnya adalah maafnya Allah. Nanti kita singkat. Jadi rahmatnya Allah, nah sayang ki Allah, nah tutup gitu dosa-dosa tak. Makanya tabik Bapak Ibu jamaah, kalau ada keluarga tak kita tahu banyak dosanya, menantu tak kita tahu banyak dosanya, anak tak, suami tak atau istri tak banyak dosanya. Nah kita tahu, orang lain belum tahu, tanya imam nih, bapak nah, tobat imam maki sebelum ketahuan. Kalau Allah tahu dosa tak ini, nah maafkan ki, nah tutupi. Tapi kalau tetangga tak tahu dosa tak, nah maafkan ki, tapi tidak berhenti nak bicara. Lumayan ini korupsi tak. Jadi di rumahnya ada tomi mobil kah? Itu bak maki. Kalau ketahuan nanti habis lagi dijual ini. Ibaratnya itu kalau kita komunikasi,
Tobat memang sebelum ketahuan manusia. Kalau manusia tidak berhenti kita cerita, Allah tutup saking sayangnya. Wajuburni, apa permintaan kita? Kita sudah ampuni di kamasian tomaki. Wajuburni, kita minta lagi kepada Allah. Ya Allah, tutup aibku. Jangan ketahuan itu dosa-dosa yang pernah kulakukan. Tutup. Jadi mohon maaf jamaah, kalau ada yang hijrah itu bahasa trennya, kalau kita sudah taubat, jangan dengan bangga cerita itu kekurangan tak. Dulu saya tugas di Parepare, nah saya montong yang bagi-bagi semua itu. Jangan. Allah tutup itu. Orang Makassar tidak tahu kalau pernah korupsi di Parepare. Kita yang bicarakan. Keluarga kita tidak tahu kalau kita pernah selingkuh. Tapi dengan bangganya, alhamdulillah saya tobat. Dulu saya, kalau perempuan-perempuan jauh, nah saya semua gitu. Jangan ke. Allah sudah tutup itu. Jangan dibongkar aibkan. Nah dulu saya semua gitu atur kalau di sini masalah begitu saya semua. Jangan. Kita minta dalam salat, wajuburni, tutup semua itu ya Allah. Makanya wajuburni ini bagus juga dijadikan wirid bagi pejabat atau suami tak pejabat, rajin-rajin baca ini wajuburni. Kalau dalam salat tidak boleh diubah wajuburni. Tapi kalau dijadikan wirid, duduk-duduk di kursi jabatan tak baca-baca wajuburna, wajuburna, wajuburna. Kenapa diubah nak? Kalau ni saya, kalau nak kami, kalau nak masuk tomi istri tak, masuk tomi anak tak, masuk keluarga tak. Wajuburna, tutup aib keluargaku ya Allah. Wajuburna, wajuburna. Duduk-duduk. Supaya siapa tahu dalam jabatan tak ada aib yang bisa bicara orang, kita minta kepada Allah karena saya sudah taubat ya Allah. Wajuburna. Tidak sampai di situ, permohonan kita masih kebutuhan kita, apalagi permintaan tak. Warafa'ni, sudah ditutup aib, diampuni, ditutup aib tak. Warafa'ni, kita lagi minta, angkat derajatku ya Allah, angkat derajatku. Maka orang yang menjaga salatnya terangkat derajatnya. Angkat derajatku ya Allah. Bagus juga dijadikan wirid ini bagi keluarga pejabat. Warafa'na, warafa'na, warafa'na. Angkat derajatku. Karena ada orang saat menjabat dihormati. Begitu selesai jabatannya tidak ada lagi dimuliakan. Kita ingin ya Allah ya Rabb, hambamu hari ini dimuliakan. Bukan karena jabatanku. Hambamu dihormati. Bukan karena kekayaanku. Ya Allah, hambamu meminta kepadamu. Aku dimuliakan, aku dihormati. Atas maha muliamu ya Allah. Itulah sehingga dalam salat dibaca at-tahiyat. Maha. Kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi belum selesai. Kita sudah dimuliakan. Baru apa kita minta? Barulah kita minta warzukni rezeki. Jadi kalau keluarga sedang mencari rezeki, berusaha ini jadikan wirid warzukni, warzukni. Tapi kalau untuk semua keluarga diubah sedikit, warzukna, warzukna, warzukna. Dijadikan wirid, diulang-ulang. Minta rezeki. Jadi hebatnya orang yang salat, diampuni dosanya yang pernah dilakukan, disayangi Allah, ditutup aibnya, diangkat derajatnya, diberikan rezeki kepadanya. Tidak sampai di situ. Minta lagi kita setelah rezeki. Apalagi itu? Warzukni wa'afini. Jadi rezeki tak bagus, sehat walafiat. Kemudian yang penutupnya, wa'fu anni, maafkan saya ya Allah. Di awal ampuni saya, penutupnya maafkan saya. Jadi semua untuk kita. Yang mana permohonan maaf kita kepada Allah, maafnya Allah kepada hamba, siapa tahu ada dosa tak luput kita taubat kepada Allah, kata Allah, ku maafkan. Itulah sebabnya permohonan kita kepada Allah di bulan Ramadan ini adalah maafnya Allah. Fa'fu anna. Ini yang dianjurkan dibaca oleh Nabi Muhammad SAW di malam-malam Lailatul Qadar. Maafkan hambamu ya Allah. Maafkan, maafkan. Karena ada dosa yang aku lakukan ya Allah. Luput aku taubat.
Aku tidak sebut di hadapanmu. Maafkan, kata Allah, ku maafkan engkau. Sebahagian ulama berpendapat yang mana untuk maaf. Maaf ini erat kaitannya dengan manusia. Jadi kalau ada dosa kepada Allah disebut dengan mohon ampun ya Allah, ampuni hambamu. Tapi kalau manusia disebut maafkan saya dari kesalahanku. Kita pernah bersalah ke seseorang, kita sudah berkunjung, tabi maafkan saya atas kesalahanku. Tapi ada biasa saudara sanak gatanna. Sudah mati minta maaf, nak mau itu kau dimaafkannya. Lalu kita mengadu kepada Allah, ya Allah, hambamu sudah berusaha memohon maaf atas segala kesalahan, tapi engkau maha pemberi maaf ya Allah. Maafkan hambamu atas kesalahan hambamu kepada saudaranya. Kalau Allah sayang kita, Allah maafkan kita. Karena Allah jauh lebih tinggi maha maafnya dibanding dengan manusia. Tapi siapa yang dapat itu? Yang melakukan ibadah sepenuh hati pada bulan Ramadan. Bukan hanya sibuk maafkan ya Allah maafkan, tapi ibadahnya setengah-setengah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pasmi 20 menit luar biasa. Karena kalau ustadz itu mau disuruh berhenti ceramah, jangan makin marah-marah, jangan makin bahasa kode-kode. Kalau tidak semangat jamaahnya. Nah ini alhamdulillah dari awal, bahkan saya waktu ditelepon ustadz, kalau di masjid ini biasa lagi sampai lewat jam 6. Bukan ada luar biasa ini, sudah terbiasa. Tadi disiapkan meja, karena disiapkan meja sudah. Karena jangan nih, karena masih kuat kasih berdiri. Masih anak-anak muda itu masih kuat berdiri. Kenapa itu meja? Itu diperuntukkan ceramah yang lama. Makanya ada meja. Tapi kalau untuk berdiri begini jadi kiliat nih, oh ustadz nak pilih di atas berarti tidak lama itu. Kalau nak pilih meja, istighfar memang bagi astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Maksudnya istighfar, minta ampun kepada Allah, siapa tahu sebentar tidak ikhlas kita terima itu terlalu lamanya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bapak Ibu jamaah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini menyebabkan ampunannya Allah, menyebabkan maafnya Allah, rahmatnya Allah, berkahnya Allah. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan dengan majlis ini menyebabkan rahmatmu ya Allah, ridhamu ya Allah, berkahmu ya Allah. Berkah dalam hidup kami ya Allah, berkah dalam keluarga kami ya Allah, berkah dalam segala usaha kami ya Allah, berkah dalam doa dan cita-cita kami ya Allah, sehingga kami semua termasuk hamba yang selamat dunia akhirat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk keluarga. Wallahu waliyul muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.